Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih dapat dipertemukan secara virtual pada mata kuliah komunikasi data. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita semua. Ya, adik-adik, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan dengan lancar, efektif dan efisien. Ya, minggu lalu kita telah mempelajari, adik-adik telah menyaksikan penjelasan mengenai cara kerja berbagai media transmisi. Semoga sudah dapat dipahami bagaimana proses kerjanya, ataupun jika ada pertanyaan, adik-adik dapat mengirimkan pertanyaan di grup WhatsApp-nya ya. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari teknik pengkodean sinyal. Ya, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya bahwa data itu dikirimkan tidak serta-merta langsung data tersebut dikirimkan, namun diubah menjadi terlebih dahulu menjadi sinyal. Nah, bentuk-bentuk sinyal ini ada kode-kode tertentunya. Kita telah mempelajari bahwa ada sinyal analog dan digital. Nah, kita akan mempelajari bagaimana data-data itu dikodekan, bagaimana teknik pengkodeannya pada saat data tersebut ditransmisikan. Ya, adik-adik silakan di-download materinya di Share. Oke. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, jadi pengkodean ini merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk memberikan penegasan pada proses pensinyalan atau pengubahan data menjadi sinyal-sinyal pada saat data itu ditransmisikan gitu. Jadi pengkodean ini merupakan teknik yang memberikan penegasan bahwa data itu ditransmisikan dalam bentuk sinyal-sinyal pada saat proses transmisi data. Jadi baik informasi analog, data analog maupun digital dapat dikodekan sebagai sinyal analog maupun sinyal digital. Gitu. Pengkodean khusus yang dipilih bergantung pada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh media dan fasilitas komunikasi yang tersedia. Jadi pengkodean khusus atau teknik pengkodean dari data itu bergantung pada media transmisi yang digunakan sebagai fasilitas komunikasi pada saat data itu ditransmisikan gitu. Jadi tekniknya atau jenis pengkodeannya ini bergantung pada media transmisi yang digunakan. Pengkodean merupakan proses perubahan karakter data yang akan dikirim dari satu titik ke titik lain dengan kode yang dikenal oleh setiap terminal yang ada gitu. Jadi proses perubahan karakter datanya ini yang akan dikirim itu bergantung pada terminal atau perangkat yang digunakan pada saat mengirim maupun menerima sinyal, dan menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi ke dalam bentuk yang dapat ditransmisikan gitu. Ya, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut. Ya, jadi ini jenis-jenis teknik pengkodean sinyal. Ada teknik pengkodean pada data digital,
melalui sinyal digital, data analog ditransmisikan melalui sinyal digital, data digital ditransmisikan melalui sinyal analog, data analog ditransmisikan melalui sinyal analog pula. Nanti kita pelajari contohnya. Ya, yang pertama teknik pengkodean data digital melalui sinyal digital. Ya, jadi sebuah data digital itu merupakan serangkaian pulsa tegangan diskrit atau pulsa tegangan tidak kontinu. Diskrit itu artinya terputus-putus. Jadi masing-masing pulsa adalah sebuah elemen sinyal. Gitu. Jadi data biner ini ditransmisikan dengan mengkodekan setiap bitnya ke dalam elemen-elemen sinyal. Ya, jadi contohnya ini pada saat kita mengirimkan data dari komputer ke printer, ada kabelnya ya. Jadi data-data dari komputer kita itu setiap data yang mau di print misalnya itu ada kode binernya. Nah, kode binernya ini dikodekan ke dalam bentuk sinyal-sinyal. Nah, seperti ini misalnya, jadi misalnya ada data yang akan di print dengan kode biner 01101100110010. Nah, sinyal yang dikirimkan pada kabel printer itu berbentuk seperti ini. Ya, tidak ada yang tegangan, kemudian ada tegangan, ya, tidak ada yang tegangan. Biner 0 diwakili dengan tidak ada yang tegangan, sedangkan biner 1 diwakili atau diisyaratkan dengan adanya tegangan. Seperti itu gambarannya. Ya, kemudian jenis teknik pengkodean data digital, sinyal digital ini ada yang disebut dengan non-return to zero level, ada pula non-return to zero inverted, bipolar ANI atau alternate inversion, serial ternary, Manchester, dan differential Manchester. Ya, bagaimana teknik pengkodean ini? Ya, yang pertama non-return to zero level itu ada dua, pada sinyalnya ada dua perbedaan tegangan untuk bit 0 dan bit 1. Kan kita mengenal bahwa data digital itu berupa teks misalnya, ya, teks-teks ini berupa bilangan biner. Nah, bilangan biner inilah yang dikodekan ke dalam sinyal-sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi. Nah, karena jenis data digital itu berupa bilangan biner, kemudian ditransmisikan melalui sinyal digital. Nah, biner 0 itu biasanya diwakili untuk atau ya disyaratkan tidak ada tegangan untuk biner 0, sedangkan untuk biner 1 diwakili atau disyaratkan dengan tegangan konstan atau positif. Namun lebih seringnya tegangan negatif untuk biner 1, tegangan positif untuk biner 0. Bentar kita lihat gambarnya. Kemudian non-return to zero inverted atau NRZI ini terjadi inverted pada nilai-nilai 1 atau biner 1 gitu. Jadi data dikodekan ketika ada atau tidaknya perubahan sinyal gitu. Jadi sinyal ini berubah ketika adanya perubahan sinyal pada awal waktu bit gitu. Jadi misalnya terjadi perubahan atau transisi dari sinyal tinggi ke rendah, itu dinyatakan sebagai tegangan atau kode atau biner 1, sedangkan tidak adanya transisi dinyatakan sebagai biner 0. Ya, seperti ini. Ya, jadi non-return to zero level itu
biner 0 itu ditandai dengan tidak adanya tegangan. Kemudian untuk biner 1, kode biner 1 ditandai dengan adanya tegangan, begitu. Kemudian untuk non-return to zero inverted, ya, jadi untuk non-return to zero inverted, jika terjadi transisi dari rendah ke tinggi, misalnya dari tegangan rendah ke tinggi, itu diwakili oleh biner 1, atau biner 1 itu digambarkan dengan adanya transisi dari tegangan rendah ke tinggi. Sedangkan untuk biner 0 itu ditandai dengan tidak adanya transisi dari tinggi ke rendah, gitu. Jadi misalnya ini binernya 0 lagi, kemudian ada biner 1, ya, ditandai dengan transisi tegangan dari tinggi ke rendah. Kemudian masih biner 1, ditandai dengan adanya perubahan transisi dari rendah ke tinggi. Kemudian 0 lagi, ya, biner 0 masih 0, ada perubahan atau transisi atau biner 1. Ketika menemui biner 1, terjadi transisi dari tegangan tinggi ke rendah. Kemudian ada biner 1 lagi, terjadi perubahan dari tegangan rendah ke tinggi. Jadi setiap ada untuk biner 1 ditandai itu dengan transisi dari tegangan rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Sedangkan untuk biner 0 ditandai dengan tidak ada transisi. Gitu. Ya, kemudian untuk bipolar AMI atau alternate mark inversion, 0 ini direpresentasikan dengan tidak ada sinyal garis. Sedangkan 1 direpresentasikan dengan pulsa positif atau negatif. 1 membentuk pulsa berubah-ubah polaritasnya. Sebentar kita lihat contohnya. Ya, sedangkan shadow ternary yaitu 1 direpresentasikan dengan tidak adanya sinyal garis. Ya, sedangkan 0 direpresentasikan dengan berubah-ubahnya positif dan negatif. Ya, jadi ini untuk bipolar AMI, 0 direpresentasikan dengan tegangan yang konstan atau tidak ada sinyal garis. Sedangkan 1 direpresentasikan dengan pulsa positif atau negatif. Ya, jadi seperti ini. Ya, 0, biner 0 direpresentasikan dengan tidak adanya sinyal, sedangkan ketika binernya 1 dia tegangannya positif ataupun negatif. Jadi ini positif, setelah positif negatif, seperti itu. Jadi ini 0, 1, kemudian biner 0 lagi, tidak adanya tegangan, kemudian biner 1 setelah positif tadi, kemudian tegangannya negatif, kemudian biner 1 lagi tegangan positif, 0 lagi, tidak adanya sinyal, 1 tegangan negatif, 1 lagi tegangan positif, begitu seterusnya. Itu untuk bipolar AMI. Ya, jadi kode-kode biner ini dikodekan berdasarkan kode binernya. Ya,
Kemudian pseudo ternary itu bisa dilihat di sini. 1 direpresentasikan dengan tidak adanya sinyal garis, sedangkan 0 direpresentasikan dengan berubah-ubahnya positif dan negatif gitu. Ya, 1 direpresentasikan dengan tidak adanya sinyal garis, kalau 1 ya ini, sedangkan 0 yang berubah-ubah positif dan negatif. Positif, kemudian tidak ada sinyal, kemudian 0 lagi negatif, kemudian positif lagi untuk 0, 1 tidak ada sinyal. Kalau positif ini lagi sinyalnya negatif tegangannya. Ya, begitu seterusnya. Kemudian untuk teknik pengkodean Manchester, transisi di tengah-tengah setiap periode bit atau interval. Tinggi rendah ke tinggi menyatakan 1, tinggi ke rendah menyatakan 0, bit 1 dan bit 0. Jadi dari rendah ke tinggi itu menyatakan binar 1, sedangkan dari tinggi ke rendah itu menyatakan binar 0. Ya, sedangkan diferensial Manchester transisi pada awal periode bit itu menyatakan 0, kemudian tidak ada transisi pada awal periode bit itu menyatakan 1. Ya, jadi untuk teknik pengkodean Manchester, jika binarnya 0 itu tegangan dari tinggi ke rendah. Kemudian ketika binarnya 1, tegangannya dari rendah ke tinggi. Kemudian 0 lagi tinggi ke rendah, 0 lagi tinggi ke rendah. Kemudian binarnya 1 rendah ke tinggi, 1 lagi rendah ke tinggi. Kemudian binarnya 0 berubah dari tinggi ke rendah, begitu seterusnya. Sedangkan untuk diferensial Manchester, transisi awal periode bit itu menyatakan 0, kemudian tidak ada transisi. Jika tidak ada transisi atau perubahan binar, itu menyatakan 1, dinyatakan oleh binar 1. Jadi ini dari rendah ke tinggi ada perubahan binar atau transisi, itu berubah sinyalnya dari tinggi ke rendah, kemudian berubah lagi binarnya menjadi 0 atau ada transisi, berarti dari tinggi ke rendah. Ya, kemudian masih 0 dari tinggi ke rendah. Ya, kemudian binarnya 1 berubah atau terjadi transisi, jadi dari rendah ke tinggi. Itu. Kemudian setiap bertemu dengan angka 1 atau binarnya 1, tegangannya berubah dari sebelumnya, misalnya dari rendah ke tinggi, ketemu angka 1, menjadi tegangannya menjadi tinggi ke rendah. Ketemu angka 0, masih tetap tinggi ke rendah, ketemu angka 1, berubah lagi tegangannya menjadi rendah ke tinggi. Ketemu angka 0, masih tetap rendah ke tinggi, 0 lagi rendah ke tinggi, begitu seterusnya. Ya, itu untuk pengkodean data digital melalui sinyal digital. Kemudian, ya adik-adik dapat menyaksikan penjelasannya di video di Syam Okel untuk lebih lanjutnya ya, untuk data digital dan
sinyal digital. Ya, kemudian untuk data digital ditransmisikan melalui sinyal analog itu melalui teknik ada yang disebut dengan amplitude shift keying. Nah, jadi ada dua nilai binar direpresentasikan dengan dua amplitudo yang berbeda dari frekuensi pembawanya. Biasanya satu amplitudo adalah 0, yaitu satu digit binar, direpresentasikan dengan kehadiran pembawa pada amplitudo konstan, sedangkan yang lainnya atau binar 0 direpresentasikan dengan tidak adanya amplitudo atau tidak adanya pembawa. Ya. Sebentar kita lihat gambarnya. Ya, jadi pada teknik pengkodean ASK ini atau amplitude shift keying ini, data digital berupa binar 0 dan 1 itu direpresentasikan atau diisyaratkan pada sinyal. Untuk binar 1 itu direpresentasikan dengan adanya amplitudo yang konstan. Ya, sedangkan binar 0 itu ditandai atau direpresentasikan dengan tidak adanya amplitudo. Ya, contohnya atau gambarannya seperti ini. Ya, untuk binar 0 direpresentasikan dengan tidak adanya pembawa atau sinyal pembawa, sedangkan ketika binarnya 1 direpresentasikan atau diisyaratkan dengan adanya tegangan, adanya amplitudo atau tinggi rendahnya gelombang. Kemudian binarnya 1 lagi 0 ditandai dengan tidak adanya pembawa atau amplitudo. Kemudian 1 ini ditandai dengan adanya sinyal pembawa atau amplitudonya. Kemudian 0 lagi ditandai dengan tidak adanya sinyal pembawa. Kemudian 1 ada lagi, sedangkan 0 tidak ada. Jadi berubah-ubah sinyalnya berdasarkan amplitudonya. Untuk amplitude shift keying ini contohnya pada digunakan pada modem untuk mengubah data digital menjadi melalui sinyal analog. Jadi ini sinyal analog ya, ditandai dengan adanya amplitudo, frekuensi dan fasenya. Ya, sedangkan FSK atau frekuensi shift keying itu untuk metode transmisi sinyal digital untuk dua status binar logika 0 dan 1 masing-masing diwakili oleh bentuk gelombang analognya. Misalnya logika 0 atau binar 0 diwakili atau direpresentasikan dengan frekuensi tertentu, dan logika 1 diwakili atau binar 1 direpresentasikan dengan gelombang pada frekuensi tertentu atau yang berbeda pula. Ya, jadi misalnya modem mengubah data binar dari komputer melalui frekuensi shift keying untuk ditransmisikan melalui saluran telepon, kabel, dan misalnya kabel serat optik atau kabel LAN gitu. Jadi ada sinyal, ada data analog berupa binar 0 dan 1 ini ditransmisikan melalui sinyal data digital 0 dan 1 ditransmisikan melalui sinyal analog yang berupa sinyal kontinu yang terdiri dari amplitudo, frekuensi, dan fasenya. Jadi contohnya seperti ini, ada binar 0, ini misalnya ya diwakili oleh frekuensi yang berbeda gitu. Untuk kepadatan frekuensinya atau banyaknya frekuensi yang terjadi pada satu digit binarnya. Sedangkan untuk binar 1 ditandai dengan
frekuensi atau banyaknya frekuensi yang berbeda pula, gitu. Sedangkan untuk PSK atau fase shift keying, jadi fase dari sinyal carrier ini digeser untuk penyetakan data. Binary PSK, 2 fase, mewakili 2 digit biner. Ya, kita langsung saja ke gambarnya. Ya, jadi untuk FSK itu ada 2 jenis frekuensi. Misalnya untuk biner 1, untuk biner 0 ada terjadi satu gelombang dan satu lembah. Sedangkan untuk biner 1 terdapat 2 gunung dan 2 lembah untuk ya biner satunya gitu. Jadi ada frekuensi yang banyaknya frekuensi yang berbeda gitu. Ya seperti pada gambar berikut gitu. Jadi setiap digit biner diwakili oleh gelombang pada frekuensi yang berbeda. Sedangkan untuk PSK itu fasenya dibedakan oleh fasenya. Ketika binernya 0, ketika terjadi perubahan digit biner, sudutnya berubah lagi dari misalnya tadi seperti ini gelombangnya, ya, misalnya seperti ini. Ini untuk digit 0, kemudian digit biner 1 sudutnya berubah ya, karena fase itu sudut berubah dari seperti ini, ujung ke lembah. Ya. Kemudian begitu seterusnya untuk biner 1 berubah menjadi, kemudian binernya 0 berubah lagi sudutnya ini, kemudian binernya lagi 1 berubah lagi sudut dari sinyal pembawanya. Itu untuk ASK, FSK, dan PSK. Jadi ini biasanya teknik pengkodean ini digunakan pada modem untuk mengubah data digital yang akan ditransmisikan melalui sinyal analog. Kemudian data analog yang akan ditransmisikan melalui sinyal digital. Nah, disebut dengan teknik pulse code modulation. Ya, pada pulse code modulation ini ada 3 tahap yang terjadi. Yang pertama yaitu proses sampling, proses pengambilan sampel dari besaran sinyal analog. Gitu. Jadi pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Frekuensi sampling ini harus lebih besar 2 kali dari frekuensi sampling sekurang-kurangnya memperoleh puncak dan lembah. Hasil penyamplingan berupa PAM atau Pulse Amplitude Modulation. Ya, jadi ketika misalnya ada data analog berupa suara misalnya, nah suara ini dalam bentuk gelombang ya, gelombang suara. Nah, proses pengkodean yang terjadi, proses sampling ini, gelombangnya ini dibuat besaran dari data gelombang suara tersebut. Nanti kita saksikan videonya ya, nanti saya berikan contoh bagaimana ketika suara itu melalui proses sampling. Jadi dibentuk suara yang kita keluarkan ini dibentuk menjadi gelombang tinggi rendah suara kita. Ya, kemudian
Proses yang selanjutnya yaitu kuantisasi, yaitu proses menentukan segmen dari amplitudo sampling ya. Jadi tinggi rendahnya suara kita dibentuk dari amplitudonya, kemudian amplitudonya ini dinyatakan dengan harga integer atau ya diberikan level kuantisasi yang terdekat gitu. Jadi ada level-level kuantisasinya. Kemudian untuk setelah dinyatakan level kuantisasinya, kemudian dilakukan proses pengubahan atau mengkodekan besar amplitudo dari suara yang kita hasilkan tadi menjadi kode-kode biner. Jadi suara kita yang berupa data analog itu dikodekan menjadi kode-kode biner berdasarkan hasil kuantisasi atau level kuantisasi dari amplitudo suara tinggi rendahnya suara kita. Nah, kemudian dibentuklah menjadi kode-kode biner sehingga dapat ditransmisikan menjadi melalui sinyal digital. Ya, saya coba perlihatkan videonya. Processing and encoding. PCM may sound very complicated because it involves many big words, but it's actually a very simple process. Let's say the first step, sampling. Jadi prosesnya disebut sampling. As we know, analog signal telephone call completely, and it should be sampling with this graph. The red contains basically discrete values of amplitudes with a regular interval over time modulation. In this example, the sample rate is 34 times to measure sample rate. For example, one sample per second is 1 Hz. 1,000 samples per second is 1 kilohertz, and 1 million samples per second is 1 question. The answer is, it depends. For telephone, sample rate is 8 kilohertz or 8,000 samples per second. For voice over IP, the sample rate is double, which is 16 kilohertz. For audio CD example, diberikan level horizontal kuantisasi. lines, and then make each sample match one specific horizontal time signal, a sequence introduce a new term, be a real number, on quantizing in analog levels, and 24-bit depth means 2 to the power of 24. It is about 16.8 million levels. In this example, let's use 8-bit depth to measure our samples. It means there are 256 levels, and each horizontal a manageable number of levels. Code these samples with 8-bit depth. Let's look at the sample at the very top. Jadi nilai-nilai kuantisasi inilah yang dikodekan ke dalam kode-kode biner sehingga nanti dapat ditransmisikan menjadi melalui sinyal digital. 0, which is 10 minutes telephone call. We can imagine we can get a signal like drawing
horizontal lines, and each line has a specific measurable bit value. Don't forget to each sample can be ya. Kemudian itu tadi bagaimana teknik pengkodean untuk data analog melalui sinyal digital. Sedangkan teknik pengkodean untuk data analog yang ditransmisikan melalui sinyal analog itu ada yang disebut dengan amplitude modulation, frequency modulation, dan phase modulation gitu. Ya, yang pertama amplitude modulation ini salah satu bentuk modulasi yang amplitude sinyal pembawanya divariasikan secara proporsional berdasarkan sinyal pemodulasinya atau sinyal informasinya gitu. Jadi yang divariasikan pada teknik pengkodean AM ini atau amplitude modulation adalah amplitudonya. Jadi amplitudonya atau tinggi rendahnya sinyal itu yang divariasikan pada saat data ditransmisikan. Ya, dalam transmisi AM sinyal pembawa dimodulasi sehingga amplitudonya ini yang bervariasi dengan amplitudo perubahan dari sinyal modulasi. Kemudian frekuensi dan fase pada pengkodean AM ini tetap, jadi banyaknya gelombang yang terjadi itu tetap dan sudutnya pun juga tetap. Yang berubah adalah amplitudo dari sinyal tersebut. Jadi kalau misalnya ada sinyal, kemudian dimodulasi sehingga amplitudonya yang berubah pada teknik pengkodean AM ini. Jadi modulasi AM ini memiliki kelemahan yaitu kualitas ketika kita mentransmisikan. Jadi penggunaannya ini penerapannya pada misalnya penyiaran radio, modulasi AM ini memiliki kelemahan kualitas suara yang kurang baik dan rentan terhadap gangguan sinyal gelombang dan juga memiliki bandwidth yang kecil. Namun kelebihannya range atau jangkauan dari amplitude modulation ini lebih luas. Jadi pada teknik pengkodean AM yang divariasikan adalah amplitudonya, sedangkan fase dan frekuensinya itu tetap. Kemudian modulasi FM merupakan sebuah sinyal informasi yang pengkodean sinyal informasi dengan mengubah frekuensi dari sinyal pembawanya atau carrier-nya. Jadi dalam transmisi FM atau frequency modulation, frekuensi dari sinyal pembawanya ini dimodulasi mengikuti perubahan pada level tegangan sehingga puncak amplitudo, namun puncak amplitudo dan fasenya ini tetap. Yang berubah dari data analog yang ditransmisikan adalah frekuensinya yang berubah-ubah, gitu ya. Gitu. Jadi gambarnya seperti ini. Ketika ada data suara misalnya, ya kemudian ada frekuensi pembawa ini, ya yang terjadi perubahan pada frekuensi sinyal yang ditransmisikan gitu. Jadi yang berubah adalah banyaknya frekuensi yang terjadi per detiknya. Ya, modulasi frekuensi modulation ini
lebih tahan terhadap gangguan sehingga banyak digunakan untuk penyiaran radio saat ini. Kemudian bebas dari pengaruh gangguan udara karena bandwidth-nya lebih lebar dan memiliki hasil suara yang lebih jernih daripada modulasi amplitude modulation. Ya, kemudian untuk PM atau pulse modulation, pada modulasi ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat keras yang cukup kompleks atau rumit. Pada modulasi PM ini, fase dari sinyal pembawanya yang dimodulasi untuk mengikuti perubahan tingkat tegangan amplitudo dari sinyal modulasi. Amplitudo dan frekuensinya tetap, namun sudut fasenya yang berubah-ubah. Ya, PM ini menggunakan perbedaan sudut dari sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Memiliki amplitudo dan frekuensi tetap, namun fasa yang atau sudut gelombang atau sinyal yang berubah-ubah seperti itu. Ya, jadi untuk untuk sinyal transmisi data analog melalui sinyal analog itu contohnya pada penyiaran radio. Namun yang sekarang umum digunakan yaitu teknik FM atau radio FM itu melalui teknik frequency modulation, yaitu dengan frekuensi sinyal pembawa yang dimodulasi. Nah, apa gunanya? Mengapa sinyal yang ditransmisikan itu perlu dimodulasi? Ya, tunggu saya share screen videonya. Hello, and this is Sunny. Welcome back. Today I will answer two questions in the radio communication field. 1. What is modulation? 2. Why do we need modulation? Suppose we want to transmit our data signal such as a conversation over the phone or music from radio station. Radio communication field. 1. What is modulation? Ya, jadi apa itu modulasi dan mengapa kita membutuhkan modulasi? We want to transmit our data. What is modulation? 2. Why do we need modulation? Suppose jadi kita misalkan kita akan mentransmisikan such as a conversation over the phone or music from radio stations. Ya, melalui stasiun radio. We need carrier wave to deliver our. Jadi kita membutuhkan gelombang pembawa untuk mengirimkan data kita gitu. Ya, jadi ada gelombang dari sinyal data yang kita kirimkan. Nah, untuk mengirimkan sinyal data ini, kita membutuhkan gelombang pembawa atau sinyal carrier wave. A data signal. In general, the frequency of a carrier wave is higher than that of a data.
Ya, jadi umumnya frekuensi dari sinyal pembawa itu lebih tinggi dari data yang ditransmisikan. Data signal wave. Modulation is a process imposing a data signal wave onto a Ya, jadi modulasi ini merupakan proses di mana agar data sinyal dari data itu dapat dibawa oleh sinyal pembawa atau carrier wave-nya. carrier wave. In other words, modulation is the process of changing some properties. Ya, jadi modulasi adalah proses di mana mengubah beberapa bagian, baik itu amplitudo, frekuensi, dari sinyal pembawa berdasarkan data sinyalnya gitu. Jadi modulasi adalah proses perubahan atau mengubah bagian-bagian dari sinyal data yang ditransmisikan agar nantinya dapat ditransmisikan oleh media transmisi yang digunakan. Such as amplitude or frequency of a carrier wave with a data signal wave as an input. Now the second question, why do we need Ya, modulation kemudian mengapa kita during membutuhkan transmission? modulasi? Why don't we send a data signal Mengapa kita membutuhkan modulasi atau mengapa sinyal itu perlu dimodulasi terlebih dahulu atau mengapa sinyal itu harus diubah baik itu amplitudo, frekuensinya atau pada sinyal pembawanya sebagai input, mengapa tidak dikirimkan secara langsung saja sinyal dari data tersebut? Kenapa harus dimodulasi? directly? Before we get Jadi into technical details, let's talk seperti ini analognya ya, about an analoginya. experience which probably everyone has had before. If we try to throw a piece of paper far away from us, Ya, jadi ketika kita misalnya melemparkan sebuah kertas, itu mungkin ada jangkauan tertentunya. Ya, walaupun kita lemparkan sejauh apapun, pasti ada jangkauan atau batasan tertentu dari kemampuan kita melemparkan suatu kertas. the piece of paper would not go too far even if we threw it very hard. However, it Ya. would not be difficult to get the piece of paper over a Jadi kertas itu akan ada batasannya ketika dilemparkan. farther Ya. Namun distance. ketika kita memasukkan sebuah batu ke dalam misalnya Wrap kertas, a rock with it and throw them together. hasil lemparan kertas ini akan Data lebih signal wave is jauh like gitu. this piece of paper. Jadi sinyal dari data kita itu diumpamakan seperti kertas. Nah, ketika dimodulasi atau dilakukan proses perubahan pada data sinyal, sinyal yang ditransmisikan itu menjadi lebih kuat pada saat ya ditransmisikan sehingga dapat diterima oleh sisi penerima. And the rock is like a carrier wave. Modulation is like wrapping the rock with a Ya, jadi modulasi itu seperti ya masukkan batu pada kertas agar sinyal yang ditransmisikan itu menjadi lebih kuat. piece of paper so that we can throw them together in a way we want. Technically, there's many reasons why we need modulation, but here we only touch it. 1. Data signal wave such as Ya, conversation jadi or music alasannya is kenapa data itu harus dimodulasi karena data sinyal yang kita sinyal data yang kita transmisikan ini
berada pada frekuensi yang lebih rendah. Lower frequency Sehingga signal wave. diperlukan sinyal pembawa atau Lower dimodulasi frequency wave sehingga dapat sampai ke sisi penerima. is more susceptible to interference than higher frequency wave. Modulation makes the data signal Jadi wave modulasi a ini higher menjadikan sinyal frequency data wave. itu lebih 2. Higher pada frequency wave frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu frekuensi yang lebih tinggi membutuhkan banyak bandwidth dan lebih banyak membawa data. Gitu. Ya, jadi dengan adanya frekuensi yang lebih tinggi itu memiliki bandwidth yang lebih besar dan dapat membawa lebih banyak data. we would have more bandwidth, thus carry more data. 3. Lower frequency signal Ya, alasan yang ketiga, frekuensi yang lebih rendah itu membutuhkan antena yang lebih besar di sisi penerima. Namun ketika frekuensi dari sinyal yang dibawa itu lebih tinggi, begini perbandingannya, antenanya itu lebih kecil. signals would require a much larger size antenna. Modulation would reduce the antenna Jadi size. proses modulasi ini akan mengurangi ukuran dari antenanya pada saat menerima gelombang frekuensinya. Ya, alasan yang keempat yaitu alasan keamanan. Ya, jadi bisa saja ketika data tidak dimodulasi itu dapat terjadi adanya sinyal yang tersembunyi di dalam sinyal pembawa. Ya, jadi itu tadi alasan mengapa modulasi itu perlu dilakukan atau sinyal atau data itu perlu dimodulasi pada saat data itu ditransmisikan, dan juga alasan-alasan mengapa ya sinyal itu perlu dimodulasi. Ya, adik-adik, itu dulu materi kita hari ini mengenai teknik pengkodean sinyal baik dari data analog dan data digital melalui sinyal analog dan sinyal digital. Semoga dapat dipahami. Untuk mendukung materi hari ini, adik-adik dapat menyaksikan beberapa video yang telah saya bagikan di Syam Oke. Jika ada pertanyaan, silakan dikirimkan di WhatsApp grup ya. Nanti kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.